digitalku kumaha Bang Cuk. Wah, nggak kerasa nih season 1 One Piece udah mau kelar, Cuk. Gimana? Udah siap berpisah dengan live action keren satu ini? Kalau sudah siap, nggak usah basa-basi lagi dong. Langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Karena Arlong sudah mencurangi dirinya dan juga membuat warga desa Koko semakin menderita, Nami dan teman-teman bajak lautnya semakin yakin untuk melakukan balas dendam. Ketika Usopp sedang berusaha memadamkan api, Nojiko dan warga desa tiba-tiba datang untuk meminta maaf kepada Nami. Ternyata Nojiko sudah menceritakan semuanya, Cuk. Dan karena sudah muak, mereka ingin ikut dalam perang melawan Arlong dan pasukannya. Mendengar itu, Nami langsung menolak karena sudah sangat jelas ini bukan perang, melainkan pembantaian. Dan jika para warga tetap ngeyel ingin melakukan pembalasan juga, yang ada merekalah yang akan mati di tangan Arlong. Awalnya para warga tidak peduli dengan hal itu. Bahkan mereka bilang siap untuk mati di medan perang. Tapi karena apa yang dikatakan oleh Nami itu benar, Luffy pun ikut melarang para warga. Karena masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh dia dan kru bajak lautnya. This is our fight. Right, guys? Sementara itu di kapal marinir, Bogart memanggil Kapten Nezumi untuk mampir karena Garp ingin bertemu dengannya. Sebagai orang yang sudah lama bekerja sama dengan bajak laut, Nezumi berusaha bersikap santai seakan-akan wilayahnya itu aman dari gangguan para bajak laut. Tapi ketika dia menghadap wakil Laksamana Garp, ternyata Garp sudah tahu, Cuk, di mana salah satu masalah yang sedang terjadi adalah kekacauan di desa Koko akibat ulah dari Arlong. Tidak mau uang pelicinya diambil lagi oleh Arlong, Nezumi langsung ngeles bahwa selama ini Arlong dalam pengawasannya dan dia tidak membuat ulah sedikit pun. Lalu karena belum tahu Garp ini adalah kakeknya Luffy, Nezumi malah menuduh Luffy pelakunya yang kemudian membuat Koby membantah karena tentu saja Luffy bukan bajak laut yang jahat. Saying Luffy would never do anything like that. How dare you accuse me? Di Arlong Park, setelah penyerangan mereka ke desa Koko tadi malam, Chu menyuruh yang lain untuk bersiap akan penyerangan mereka berikutnya. Tapi pas lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba bom asap meledak dan di saat itulah Luffy and the Gang datang untuk menyerang. Pada perang ini, Sanji, Usopp, dan Zoro bertugas melawan anak buah Arlong di bagian depan. Sedangkan Nami dan Luffy berusaha masuk untuk mencari Arlong sebagai lawan utama mereka. Setelah berhasil masuk, Nami mengajak Luffy ke ruang peta. Dan ketika Nami sedang mengambil peta Grand Line, Luffy bertanya, kenapa ada rantai di tempat itu? Nami bercerita bahwa itu rantai yang dulu membelenggunya, di mana Nami harus berada di tempat itu untuk menggambar peta sampai umurnya menginjak 12 tahun. Mendengar cerita itu, Luffy pun semakin terbakar emosinya. Ditambah ketika Arlong muncul dan memberitahukan rencana besarnya itu. Jadi, Arlong ini sengaja memanfaatkan keahlian Nami untuk kepentingan bejatnya, Cuk. Dia bukan hanya ingin mengambil upeti dari manusia, tapi membuat sebuah revolusi di mana manusia ikan yang akan gantian menguasai lautan dengan memperbudak kaum manusia. It's your turn to know humiliation and pain. Sebelum menyerang, dengan angkuhnya Arlong memberikan Nami sebuah penawaran. Jika Nami mau kembali menjadi tangan kanannya, maka dia akan selamat. Tapi mengingat akan kelicikan Arlong semalam, Nami pun menolak lalu pergi membawa peta hingga pertarungan besar pun akhirnya terjadi. Escape me, Nami! Di luar sana, sambil melawan anak buah Arlong, Sanji dan Zoro saling menyombongkan keahlian masing-masing. Walaupun terlihat tidak kompak, tapi ternyata hal itu malah membuat mereka tidak lelah dalam melawan manusia ikan yang terus berdatangan. Di tengah-tengah pertarungan, Bagi merengek minta dikeluarkan dari karung. Ternyata di dekat sana terdapat tubuhnya yang sedang digantung, Cuk. Dengan iming-iming akan membantu, Sanji pun melepaskannya. Tapi ketika Bagi sudah bebas, ternyata dia malah kabur karena tidak mau mati di tangan Arlong. I'm gonna get out of here. Hey! Stage left. Berbeda dengan yang lain, karena nyali Usopp dalam bertarung itu agak ciut, dia memilih untuk kabur ke hutan menghindari kejaran Chu. Pada pelariannya ini, Usopp benar-benar ketakutan. Apalagi ketika Chu menggunakan mulutnya yang monyong 10 cm itu untuk menyerang. Tidak mau celaka, Usopp mencoba untuk berlindung di balik pohon yang tumbang.
Lalu ketika dirinya mendapatkan kesempatan dan akan menyerang balik, Chu berhasil menyerang tubuhnya hingga terpental jatuh ke jurang. Beruntungnya Usopp selamat, tapi demi bisa menghindari Chu, dia sengaja melumuri dadanya dengan saus agar Chu masuk ke dalam perangkapnya, Cok. Dan ternyata rencana itu berhasil. Ketika Chu pergi karena menganggap Usopp koit, Usopp langsung bangun dan melempar peluru api buatannya hingga Chu tewas terbakar. Semakin lama pertarungan pun semakin panas dan sulit. Bahkan untuk melawan Kurobi, Sanji dan Zoro harus menyatukan kekuatan mereka karena Kurobi sangatlah kuat. Di awal pertarungan mereka dengan Kurobi, Sanji dan Zoro hampir saja kalah. Apalagi tubuh Zoro yang belum sepenuhnya pulih. Tapi ketika Kurobi tiba-tiba menjelekkan Nami, Sanji pun langsung emosi yang akhirnya membuat Sanji mengeluarkan jurus terakhir ajaran dari Zeff. Di sisi yang lain, Luffy juga sangat kewalahan melawan Arlong. Beberapa kali dia menyerang, tapi berkali-kali juga dirinya terlempar ke sana kemari. Awalnya Luffy kira dengan otot Arlong akan terkalahkan, tapi ternyata salah, Cok. Dan akhirnya dia memakai cara cerdas dengan menghancurkan tiap tiang di ruangan yang berisi peta buatan Nami itu. Kini semua anak buah Arlong pun sudah berhasil mereka kalahkan. Perang ini benar-benar mereka taklukkan, termasuk Luffy yang mampu mengalahkan Arlong dengan meruntuhkan menara itu bersama dengan pemiliknya yaitu Arlong. Melihat bangunannya rata dengan tanah, tentu saja Nami dan yang lain mengira Luffy ikut mati dengan Arlong. Tapi tidak lama kemudian, Luffy keluar dari reruntuhan dan menunjukkan kepuasannya karena berhasil menyelamatkan Nami dan desa Koko. We are your crew! Di malam harinya, Luffy dan teman-teman merayakan kemenangan mereka dengan menggelar pesta bersama warga desa Koko. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menderita, Nami melihat warga desanya bisa tersenyum bahagia. Mereka bisa menikmati makanan Sanji yang lezat, mendengarkan cerita menakjubkan dari Usopp, dan terbebas dari tekanan upeti para bajak laut. Sialnya, kesenangan itu terhenti saat tiba-tiba Garp dan pasukan marinirnya datang. Ketika Garp menyuruh pasukannya untuk membawa Luffy dan mengadilinya di markas besar, Koby langsung maju untuk menolak perintah itu, disusul juga oleh Helmeppo. Walaupun tahu menolak perintah bisa membuat mereka dihukum, tapi mereka tetap tidak setuju karena faktanya Luffy bukan bajak laut yang jahat, melainkan Arlong dan pengikutnya. Sayangnya hanya Helmeppo dan Koby yang tidak setuju, sehingga pasukan yang lain masih bisa disuruh untuk menahan teman-teman Luffy, sedangkan Garp sendiri akan menghadapi Luffy. Sebelum memberikan hukumannya, Garp masih memberikan kesempatan untuk Luffy agar Luffy mau mengikuti jejaknya menjadi marinir. Tapi karena kembali ditolak, Garp pun akhirnya memberikan serangannya yang tidak diduga-duga. Pada pertarungannya ini, Garp sangat mendominasi, Cok. Dia melayangkan pukulan kepada cucunya sendiri dengan tidak tanggung-tanggung. Sampai akhirnya Luffy tidak mampu menyerang lagi dan hanya diam tidak melawan ketika Garp mengangkat tubuhnya. You aren't ready. Pada saat-saat seperti ini, seharusnya Luffy takut dan menyerahkan diri saja ya kan? Tapi enggak, Cok. Dia malah semakin yakin untuk mengejar mimpinya menjadi Raja Bajak Laut yang kemudian malah membuat Garp teringat dengan Gold Roger. Dari situlah akhirnya Garp mengalah lalu menyuruh pasukannya untuk mundur. Bukan tanpa alasan, Cok. Garp mengalah karena kini dirinya sadar bahwa tekad Luffy tidak akan pernah bisa diubah. Dia keras kepala dan pantang menyerah sama persis seperti dirinya. Terus tujuan sebenarnya Garp mencari Luffy adalah hanya untuk memastikan bocah itu sadar akan jati dirinya sendiri dan tidak pelin-pelan dalam melakukan sesuatu. Kini Garp pun sudah berdamai dengan jalan hidup cucunya. Dia pergi dan membiarkan Luffy kembali melanjutkan perjalanannya ke Green Line bersama teman-teman. Pada keesokan harinya, Nami datang ke makam sang ibu. Di sana Nami menceritakan kisah hidupnya selama ini dan berharap ibu akan bangga kepadanya. Selain itu, Nami juga senang karena hubungannya dengan Nojiko sudah kembali hangat. Tapi karena Nami akan kembali pergi, Nojiko hanya berpesan nih bahwa sejauh apapun Nami pergi, dia akan selalu bisa pulang ke sini karena desa Koko tetaplah rumahnya.
You'll always have a place here to return to. Di tempat lain, sebelum berpisah dan kembali pada tugas masing-masing, Koby menyempatkan waktu untuk berpamitan dengan Luffy. Selain itu, Koby juga ingin memberikan sebuah selebaran buronan yang ternyata foto buronan itu adalah Luffy sendiri. Koby bilang ini adalah sebuah balas dendam dari Nezumi karena sudah dibuat malu di depan Garp. Tapi menjadi seorang buronan paling dicari dengan uang imbalan tertinggi di East Blue adalah impiannya juga. Luffy justru senang dan tertawa gembira. Yeah! Yes! Setelahnya mereka pun berpisah. Koby kembali ke kapal marinir sedangkan Luffy menemui teman-temannya dan memberitahu mereka bahwa kini dirinya adalah buronan kelas atas dan itu sangat membanggakan. Check it out. Dalam waktu sekejap, poster buronan itu pun menyebar ke seluruh wilayah, Cuk. Orang-orang yang mengenal Luffy tentu saja sangat bangga karena pada akhirnya secara perlahan mimpi Luffy untuk menjadi bajak laut terhebat akan menjadi kenyataan. Lalu di saat para bajak laut banyak yang mengincar Luffy dan berlomba dalam mendapatkan Luffy lalu menukarnya dengan 30 juta berry, di kapal marinir Koby dan Helmeppo memberanikan diri untuk menghadap Garp dan siap untuk menerima hukuman mereka karena sudah menolak perintah. Tapi anehnya bukannya marah, Garp malah bangga dengan keduanya yang berani menegakkan keadilan dan menolak perintah yang salah. Namun bukan berarti Koby dan Helmeppo ini akan bebas, Cok. Karena Garp berkata akan mengajarkan metode latihannya secara langsung atau bisa dibilang itulah hukuman terberat untuk mereka. Your training begins tomorrow. Dismissed. Sementara itu di suatu tempat, Mihawk menghampiri Shanks dan kru bajak lautnya yang sedang santai. Mereka kira Mihawk akan membuat kekacauan, tapi ternyata dia hanya ingin menunjukkan poster buronan Luffy yang membuat Shanks dan teman-temannya sangat bangga melihatnya. Hey, it's Luffy. He's a pirate. He's a captain. Sebelum pergi ke Grand Line, Luffy sengaja meletakkan 3 pohon jeruk dari desa Koko di kapal agar rasa rindu Nami kepada desanya sedikit terobati. Luffy kira hanya dirinya yang punya kejutan untuk Nami, tapi ternyata Nami juga punya loh. Dibantu oleh Usopp, layar utama pun diturunkan, yang dimana layar itu terdapat lambang mereka, Cok, yaitu lambang bajak laut topi jerami. Dan One Piece Season 1 pun berakhir.